Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah wa salatan wa salaman ala rasulillah amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Segala puja dan puji hanya milik Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Salawat dan salam kepada ruh junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa televisi yang budiman, saya di sini akan menyampaikan sedikit tausiah yang mana yang berkenaan dengan fadilah dan keutamaan bulan suci Ramadan. Pada suatu ketika Rasulullah berserta para sahabat berjalan di suatu tempat, menjumpai seorang wanita dengan seorang budaknya. Wanita tersebut memaki dan menghina budaknya. Ketika Rasulullah SAW langsung menghampiri sahabat dan meminta makanan daripada sahabat. Kemudian Rasulullah menghampiri wanita tersebut. Wahai wanita, makanlah ini. Wanita tersebut berkata, ini shaim, saya berpuasa ya Rasul. Rasul mengulang sekali lagi, makanlah makanan ini. Wanita tersebut tetap menjawab, ini shaim, saya berpuasa. Akhirnya Rasulullah berkata kepada wanita itu, bagaimana engkau berpuasa sedangkan engkau berkata yang tidak baik dengan orang lain? Makanya Rasulullah SAW memberikan hadis pada para sahabatnya, kam min shaimin laisa lahu min hiyamihi illal ju'i wal 'atshi. Berapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak dapat apa-apa dari puasanya selain lapar dan haus dahaga. Hadis riwayat Nasa'i dan Tabrani. Hadirin para pemirsa TV DMS TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran. Makanya puasa yang kita hadapi saat ini janganlah hanya sekedar menahan lapar dan haus belaka. Imam Ghazali di dalam kitabnya mengatakan dan membagi 3 golongan orang yang berpuasa. Yang pertama, shaumul awam, puasanya orang-orang yang biasa. Inilah yang kebanyakan yang kita alami pada saat ini. Banyak orang berpuasa, menahan lapar dan haus. Hanya saja itulah yang mendapat balasan dari Allah. Tidak mendapat apa-apa selain lapar dan haus. Kenapa? Karena mereka masih juga mengerjakan perbuatan yang sia-sia, perbuatan yang tidak disukai oleh Allah, menggunjing, mata masih melihat yang bukan yang seharusnya dilihat, tangannya melakukan masih bukan yang harus mereka lakukan sesuai perintah Allah, kakinya juga dan seluruh anggota tubuhnya masih juga melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita cemaskan pada akhir zaman sekarang ini, apalagi media informasi baik televisi yang mengumbar aurat, televisi yang masih menayangkan berita gosip, dan juga handphone melalui aplikasi TikTok dan sebagainya yang bisa merusak pahala puasa kita nantinya. Yang kedua, Imam Ghazali membagi pada golongan kedua, yaitu puasa shaumul khawas, puasanya paripurna. Inilah yang sebenarnya puasa yang diamanahkan oleh Rasulullah SAW bagi orang yang beriman, bagi orang yang memang mendapat nilai la'allakum tattaqun, nilai takwa di sisi Allah. Mereka berpuasa, menjaga pandangannya, menjaga juga
kaki dan tangannya bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, tetapi juga mengisi dengan segala amal ibadahnya, membaca Al-Quran, membaca buku yang bermanfaat, menonton televisi yang penuh dengan hikmah dan manfaat, sehingga menjadi pahala dan amal jariah sebagai balasan dari perbuatan yang mereka lakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan surga dan ampunan bagi orang-orang yang mengerjakan puasa di bulan suci Ramadan ini dengan penuh dengan tawadu dan penuh dengan ihtisaban, memperhitungkan segala pahala dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin pemirsa televisi yang dirahmati oleh Allah, di bagian terakhir Imam Ghazali membagi pada puasanya Shaumul Khawasul Khawas. Ini adalah puasanya para anbiya wal mursalin, puasanya para aulia, yaitu selain mereka menjaga jasmani dari perbuatan yang tidak baik, mereka juga menjaga hatinya dengan zikir dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimal kita berada di golongan kedua, yaitu golongan puasa Shaumul Khawas, yang menjaga juga bukan hanya sekedar makan dan minum, berhubungan suami istri, tapi juga menjaga lidah, kaki dan tangan kita dari berbagai perbuatan sia-sia. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda yang mengatakan bahwasannya orang yang berpuasa yang tidak dapat apa-apa hanya karena perbuatan sia-sia dan juga pekerjaan kotor dan mungkar. Semoga kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari orang-orang yang demikian. Hadirin pemirsa televisi yang dirahmati oleh Allah, semoga kelak kita menjadi orang yang la'allakum tattaqun. Karena Rasulullah bersabda, "Wa man kana yaumuhu khairum min amsi fa huwa rabih, wa man kana yaumu mithla amsi fa huwa khasir, wa man kana yaumuhu akbar minan amsi fa huwa mal'un." Barang siapa orang yang amalnya, ibadahnya, pekerjaannya lebih baik daripada hari kemarin, itulah orang-orang yang beruntung. Sedangkan orang-orang yang hari ini dengan kemarin sama perbuatannya, itulah orang-orang yang merugi. Sedangkan orang yang lebih buruk pekerjaannya daripada hari ini dan daripada hari kemarin, itulah orang-orang yang dilaknati oleh Allah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Hadirin pemirsa televisi DMS TV yang dirahmati oleh Allah, mungkin hanya cukup sekian dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Ia ada kata yang tidak ada salah, karena kita semua adalah manusia yang tidak luput dari lupa dan alfa. Jalan-jalan ke kota Medan hingga sebentar membeli celana. Semoga ada hikmah di bulan Ramadan agar menjadi iktibar bagi kita semua. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.